Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa nusallimu ala sayyidina wa habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Duren, Ibu Dr. Titin Susilawati. Alhamdulillah beliau kali ini sehat walafiat. Dan beliau bisa bergabung dan bisa mendampingi Bapak Ibu peserta PPG pada siang hari ini. Dan terus sehat walafiat, berkah dan manfaat terbaik. Dan juga peserta PPG Pak Ibu Eka Aprilia Widyono, kemudian ada Bu Widiatul Khairiyah, Ya, Pak. Muhammad Hanifullah dan Pak Saifullah, berempat ya. Ya, terus sehat Bapak Ibu ya. Ini sudah ditunjuk sampai ujian kompre ya. Harus lancar sampai nanti lulus dan bisa nanti kalau lulus di pengukuhan guru profesional. Jadi kan bisa nanti ke Ponorogo. Oke, kita mulai ya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebih lanjut, Bapak Ibu, bahwa ujian kompre ini nanti diantaranya adalah menulis Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian verifikasi teori pembelajaran, kemudian juga tentang teknologi pembelajaran, IPEK-nya, kemudian perangkat media, LKPD, apakah mendukung terhadap perangkat pembelajaran, kemudian juga wilayah levelingnya di level lower order thinking atau middle order thinking atau higher order thinking sampai juga penilaian akhir. Itu ya sekilas tentang ujian komprehensi pada yang hari ini. Dan ini nanti ada yang bersifat bersama-sama. Kalau yang bersama-sama nanti nulis Al-Qur'annya. Ya, nanti secara individu tentunya nanti baca Al-Qur'annya. Nanti secara kalau verifikasi teori, tipek, kemudian juga pengetahuan nanti bersambung saya sama Bu Dr. Titin Susilawati. Oke, yang pertama ini bersama-sama dulu ya, yang bersama-sama, yaitu menulis Arab. Menulis Arab. Sampun disiapkan kertas putihnya Bapak Ibu? Ibu Tintin sudah ada tentang form penilaian, sampun dia? Sampun Pak. Oh ya. Disiapkan kertas putih dan pulpennya Bapak Ibu. Ditulis Al-Falaq. Monggo ditulis Al-Falaq kertasnya. Bu Widiatul Khairiyah. Belum kelihatan, Bu. Agak menengah, agak center ya. Coba lihat pinggirnya, Bu. Kurang pinggir kanan, Bu. Nah. Nengah, Bu. Agak tengah lagi, center lagi, Bu. Center. Iya, Bu, center. Yang goyang. Pun kelihatan, Pun, diam. Ya, Pun, oke. Selanjutnya baca Al-Quran. Dipun pegang semuanya Al-Qurannya. Pegang. Ya, coba dibuka. Juz 18.
surat Al-Mu'minun. Semuanya membuka juz 18. Surat Al-Mu'minun. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. 18 ya. Dari Bu Eka, nanti setelah itu Bu Bidiatul, Pak Muhammad Hanifullah, dan Pak Syaifullah ya. Nanti urut berempat ya. Lanjut Bu Bidiatul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun. Alladzina yarithunal firdaus. Hum fiha khalidun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah secara umum lancar ya. Lancar, bagus ya. Memang ada perbaikan-perbaikan, di antaranya ada penulisannya Al-Qur'an ya. Penulisannya Arab distandarkan, kemudian termasuk Bapak Ibu pembacaannya juga secara umum sudah bagus. Cuma ada yang beberapa perlu penajaman di dalam tajwidnya. Oke, itu dulu ya tentang menulis dan baca Al-Qur'an. Selanjutnya kita masuk ke teori belajar. Teori belajar. Kita awali dengan RPP Bapak Ibu ya. Ya, ingat ya RPP Bapak Ibu ya. Sebentar ini buka RPP Bapak Ibu ya. Sekarang ke Bu siapa ini? Ke Bu Bidiatul ya. Ya, Pak. Bidiatul ya. Oke, coba dibuka RPP-nya, yaitu tentang membandingkan bilangan dan membuat kalimat ya. Ya. Menggunakan kosakata itu ya, Bu. Ya, Pak. Ya. Ya. Betul ya. Oke, Bu Khairiyah ya, Bu Khairiyah. Ya. Dan tentang RPP-nya, bagaimana itu kaitannya dengan kegiatan inti pembelajaran? Bagaimana coba kira-kira Pak Ahmad kita ingin tahu skenario kegiatan inti pembelajarannya gimana? Kan pendahuluan 15 Ya. menit ya. Nggih. Kegiatan intinya 100 menit ya. Kira-kira gimana sekilas itu ya? Saya kebetulan ini, saya praktek mengajar apa saya ceritakan gitu, Pak? Ya coba ini dipraktekkan mengajar sekilas gitu aja ya. Praktek Oh. mengajar. Praktek Seperti- kegiatan intinya. Seperti Perticeng kemarin. Ya, sekilas Nggih. coba gimana? Oh. Coba perhatikan anak-anak sekarang, anak-anak semua, perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Nah, Bu Guru punya beberapa gambar benda-benda
yang ada di dapur Siti. Yang pertama, coba perhatikan, di situ ada gambar mangkok. Siapa yang berani menghitung mangkok ke depan? Coba angkat tangan. Nah, coba dihitung anak-anak, berapa jumlahnya mangkok? Benar, 19. Coba kamu pilih angka 19 itu yang mana? Sekarang kamu tempelkan. Ya, terima kasih. Benar sekali, pinter. Sekarang gantian, siapa yang berani menghitung gelas ke depan? Yuk, silakan. Nah, berapa jumlahnya gelas anak-anak? 16. Pinter. Coba kamu pilih angka 16 itu yang mana? Sekarang ditempelkan. Nah, sekarang kita lihat bersama. 19 mangkok titik kita bandingkan dengan 16 gelas. Nah, 19 mangkok itu bagaimana anak-anak jumlahnya dengan 16 gelas? Sama sama banyak. Kalau sama banyak jumlahnya, lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak kita menggunakan istilah lebih dari. Sekarang ganti, siapa yang berani maju ke depan menghitung garpu? Yuk, siapa? Ya, silahkan. Berapa jumlah garpu anak-anak? Misalnya 12 buah. Ya, betul. Kamu tempelkan angka 12 di bawahnya gambar garpu. Sekarang ganti. Siapa yang berani menghitung sendok? Nah, sekarang kamu hitung jumlahnya sendok ada berapa anak-anak? Jumlahnya sendok ada 15. Nah, Oke, cukup. Bu Riliah ya. Ibu tadi mengajar pengetahuan kan ya? Pengetahuan. Pengetahuan apa saja yang diajar Ibu? ini Pengetahuan gitu ya. Pengetahuan, bentuk pengetahuannya di level yang mana? ini tahap pertama kita belajar membandingkan jumlah benda, Pak. Ya. Membandingkan. Menggunakan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Ya. Anak-anak saya suruh ke depan, saya punya beberapa gambar benda-benda, kemudian saya suruh anak yang berani maju untuk menghitung benda tersebut. Setelah dihitung, anaknya saya suruh memilih kartu bilangan yang sesuai dengan hitungan tadi yang mana, kemudian ditempelkan di bawah gambar. Itu bagus. diulang. Iya, saya memahami Ibu Feria. Ya. Sekarang saya tanya itu, anak memperoleh pengetahuan di level pengetahuan apa? Yang Bapak Ibu ajarkan itu untuk memperoleh pengetahuan di level apa itu? Level Kognitif, pengetahuannya ada 4. Pernah dengar belum Bu Feria? Pengetahuan itu ada 4 levelnya. Yang C4 itu toh, Pak? Ya, C3. C3. Pengetahuan Ibu sampai di level keberapa ngajarnya C3 itu? C3. Di C3-nya di RPP Ibu itu sampai pengetahuannya sampai di level berapa? C4, Pak. Sampai C4 itu teori KKO-nya. Teori KKO. Yang saya tanya itu pengetahuan. Ini loh. Kognitif. KI3. Oh, KI3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati ya. Itu sampai pengetahuan tingkat apa? Tingkat fakta, Pak. Mohon maaf. Pak Amati tingkat ini tak patenan ya di buku ini Pak. Tingkat
Ya, sampai pengetahuan di mana Bu? Maksudnya apa yang faktual, konsep, prosedural itu toh Pak? Iya itu ya, kan ada faktual, Oh ya, konseptual, prosedural, metakognisi kan ada. Tapi itu sampai konseptual Pak. konseptual. Ini saya membaca ini loh. Metakognisi sampai metakognisi. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Di KI saya, KI 3 saudara itu sampai pada hanya faktual. Kelas berapa Ibu ngajar ini? Kelas 1. Ya betul lah, berarti kelas 1 itu pengetahuannya sampai faktual saja. Oh, sampai faktual. Ya, tapi KKU-nya kalau bisa sampai ke T6, Iya. T5. Kalau Ibu tadi ngajar tentang mangkok, kan gitu ya, alat dapur mangkok. Iya. Terus apa lagi? Jadi Gelas. pengetahuan mangkok, faktual mangkok. Yang kedua faktual apa? Garpu. Piring. Faktual piring, kan gitu ya? Ya. Nah, jadi fakta piring, fakta mangkok, fakta garpu. Ya. Itu pengetahuan faktual Bu Khairia. Tetapi kalau mangkok, piring, garpu, sendok saya kumpulkan jadi satu, namanya apa Bu Khairia? Konsep. Tidak, artinya namanya bahasa Indonesia namanya apa? Jadi Peralatan. data mangkok, data garpu, data piring, data sendok saya masukkan di kardus begitu jadi satu, namanya apa? Peralatan. Peralatan tidur saja. Peralatan makan. Apa namanya itu? Konseptual Pak. Oh iya konseptual, saya ngerti itu konseptual. Tapi namanya apa? Piring, mangkok, sendok, garpu kumpul jadi satu, itu loh namanya apa? Kalau umpamanya ada garpu, ada mangkok, ada sendok, ada apa nih? Ada piring. Terus kemudian saya taruh di apa nih? Mungkin di apa ya? Di kotak segi empat gitu loh. Nah, itu namanya apa itu? Gabungan berempat itu. Alat. Nah, alat itu kan alat perbaikan mobil, alat mandi, alat sholat, itu alat apa? Oh, follow Pak. Iya, dibantu yang putri, mungkin Bu Aprilia, alat apa namanya? Perabot, Pak. Iya, perabot ya Pak Saifullah apa? Perabot, himpunan perabot itu, Pak. Perabot rumah tah. Perabot Nah, rumah tapi tangga. perabot yang untuk alat makan itu Peralatan apa? makan. Hah? Alat dapur. Ya, perabot barang. Peralatan dapur. Nah, apa itu? Itu baru namanya konseptual gitu Bu Khairia. Tapi Bu Khairia kan belum menemukan alat apa itu gitu. Oh, ada piring, ada mangkok. Kalau Bu Khairia mau mengeluarkan piring, mangkok, sendok, garpu, Pak nyuruh anak namanya apa itu? Itu Pak, media. Oh, sekarang kalau Bu Khairia itu ada sayur seledri, sayur gubis, sayur wortel, sayur buncis, ya dah? Itu kan pengetahuan faktual. Tapi kalau saya kumpulkan jadi satu di kardus, di bak atau di alat, namanya apa itu? Bu Khairia. Sayur mayur. Ya, sayur mayur atau sayuran. Kan begitu. Iya. Sayuran, nah itu namanya konsep. Nah, kalau mangkok, piring, garpu, sendok, saya kumpulkan jadi satu, namanya Perkakas. ya, berarti belum menemukan Ibu Khairia ini. Konsepnya belum menemukan. Kalau itu tadi kan sayuran, gitu ya.
Sekarang buat sayur top, ya itu prosedural. Buat sayur sop, menanak air panas, di berapa ambilin terus dimasak. Oh, yes. Ya. Terus kemudian dijual sayur sop di pinggir jalan panas sama tempe setengah matang, sama botok, sama sambal tomat, beli 10 kali bonus 1, nah itu berarti meta kok. Nah ini Bu Khairia ini ya, betul memang kelas 1 memang faktual ya. Tapi Ibu Khairia perlu menguasai dari level faktual, konseptual, prosedural, dan apa meta. Begitu ya. Nah, kalau Ibu Khairia tadi itu dari membandingkan jumlah, kemudian itu tadi di wilayah menunjukkan herd-nya di mana? KKO-nya yang menunjukkan di level herd. Membandingkan. Membandingkan, ya terus. Adakah anak itu mengerti kira-kira fungsi cendol, fungsi mangkok, fungsi? Oh, itu anu Pak, cuma apa ya? Cuma benda yang dihitung. Oh, benda ya gitu. Itu Tapi kan KKO-nya kalau bisa saudara ini KKO indikatornya sampai apa ini? Indikatornya membandingkan ya. Oh, iya, membandingkan. Kalau membandingkan itu berarti sampai sisi 4 ya. Iya. 4, tapi kan bisa dinaikkan ke C5. Anak tahu gak ya? Mangkok itu untuk apa? Oh, beli bakso kan gitu ya. Oh. Bakso ya. Oke. Bagus, terima kasih Bu siapa? Bu Pidi Atul Khairia. Iya, nggih. Ya.